Halo, salam kenal travelers. Di video ini saya akan menjelaskan perjalanan saya dengan dua ponakan saya menjelajah Indochina selama 1 bulan dari tanggal 2 November sampai 1 Desember 2022 kemarin. Berikut ini adalah barang-barang yang kita bawa: paspor, printan sertifikat vaksin internasional, printan tiket berangkat dan pulang, printan bookingan hotel, HP dan chargernya, universal adaptor, baju 10 piece, celana panjang 4 piece, celana pendek 1 piece, pakaian dalam 8 piece, tisu kering dan basah, jaket yang dipakai, sepatu yang dipakai, kaos kaki cadangan 2 pasang, sendal jepit, obat-obatan dan vitamin, alat mandi, daily backpack, kotak makan dan sendok, botol minum, jas hujan, dan makanan kering buat awal-awal perjalanan. Ready? Get set, go! Kita start dari rumah tanggal 2 November 2022 jam 7:27, sekitar 4 jam sebelum jadwal pesawat take off jam 11:15. Kita kan perginya bertiga. Kita pilih naik taksi online karena selisih harganya hanya sedikit dibanding naik Damri. Jam 9:21 kita tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setiap mau terbang, sebaiknya kita cari tahu pesawat kita akan berangkat dari terminal berapa, biar nggak salah turun terminal. Setelah masuk gedung terminal 3, kita cari papan informasi untuk mengetahui counter check-in pesawat kita ada di mana. Untuk perjalanan kita kali ini, kita pakai maskapai Scoot yang ada di terminal 3 internasional. Di counter check-in, kita diminta menunjukkan printan tiket dan sertifikat vaksin internasional. Karena tiket yang kita tunjukkan hanya tiket berangkat saja, petugas counter meminta kita menunjukkan tiket pulang. Lalu tas kita ditimbang. Untuk Scoot, kita hanya dapat jatah bagasi kabin saja sebesar 10 kg. Setelah itu kita diberikan boarding pass. Di lembar boarding pass tertulis waktu boarding jam 10.30. Yang perlu diperhatikan, sebaiknya kita sudah ada di gate 1 jam sebelum jadwal take off, supaya kita tidak ketinggalan pesawat. Ini adalah batas untuk yang antar. Kebetulan kita saat itu nggak ada yang antar. Sedih. Setelah batas antar ini adalah area imigrasi, tempat di mana paspor kita dicek. Kadang petugas imigrasi tidak bertanya apa-apa, kadang ya banyak yang ditanyakan. Kebetulan saat itu kita hanya ditanya tujuannya apa. Kita jawab jalan-jalan. Kita sudah berhenti membuat foto ataupun rekaman video sebelum masuk area imigrasi, karena di area ini dilarang ya. Jalan dari area imigrasi ke gate 2 lumayan jauh. Inilah mengapa kita berangkat 4 jam sebelum jadwal take off. Scoot adalah pesawat low cost carrier, jadi kita tidak dapat makan dan minum di dalam pesawat nanti. Sebagai gantinya, kita bisa isi botol minum kita di area gate ini untuk dibawa masuk ke dalam pesawat. Walaupun sudah berada di gate yang tertulis di boarding pass, kita harus tetap memperhatikan informasi, baik dari papan yang ada di gate ataupun dari pengumuman lewat pengeras suara. Seperti yang kita alami, kode penerbangan pesawat kita hilang dari list di papan di gate dan ada pengumuman bahwa gate kita dipindah dari 2 ke 5. Saat kita lagi duduk manis di gate menunggu waktu boarding, kita didatangi petugas dari maskapai Scoot. Kita ditawarkan untuk memasukkan backpack besar kita ke bagasi check-in.
free. Alhamdulillah, rezeki. Terima kasih Scoot. Durasi penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta Indonesia ke Changi Airport Singapura sekitar 1 jam 50 menit. Tiba di Changi Airport, sebelum ke area imigrasi, sebenarnya kita bisa jalan-jalan dahulu di terminal-terminal lain di airport ini. Ada banyak yang bisa dilihat, seperti Taman Bunga Matahari dan Taman Kaktus. Tapi karena kita ada transit lama di sini ketika pulang kembali ke Indonesia nanti, jadi sekarang kita langsung ke area imigrasi. Di imigrasi Singapura, kita diminta menunjukkan paspor, ditanya tujuannya apa, dan diminta menunjukkan tiket pulang. Kita sudah mengisi formulir di aplikasi MyICA waktu masih di Jakarta, tapi saat itu barcode dari MyICA tidak ditanyakan oleh petugas imigrasi. Untuk mengetahui di mana mengambil backpack besar kita yang tadi dimasukkan ke bagasi check-in, kita bisa lihat ke papan informasi. Seperti terlihat di papan informasi, pesawat yang kita naiki tadi, yaitu Scoot dengan kode penerbangan TR277, bagasinya ada di belt 11.
Mumpung ada waktu, kita mampir dulu ke Rain Vortex di Jewel Changi Airport yang berada di luar Terminal 1. Karena asyik berfoto, tidak terasa waktu makan siang sudah lama lewat. Katanya ada kantin karyawan yang harganya terjangkau, tapi kita males nyarinya karena udah keburu lapar. Jadi kita cari yang gampang aja, yaitu KFC. Nah, kita kan nggak tahu KFC lokasinya di mana. Jadi kita cari lokasinya pakai papan informasi yang touchscreen ini. Di KFC kita memesan di papan layanan. Pembayarannya non-tunai, bisa menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Untuk pembayaran cash, bisa langsung ke meja pemesanan. Setelah makan, kita jalan menuju Terminal 3 untuk naik MRT. Pembayaran transportasi di Singapura bisa menggunakan Singapore Tourist Pass, EZ-Link Card, dan kartu debit atau kartu kredit yang ada logo Wi-Fi-nya. Kita sudah punya EZ-Link Card dari perjalanan ke Singapura sebelumnya. Di loket penjualan tiket MRT, kita cek dan ternyata kartu kita masih aktif. Jadi kita hanya top up saja sebesar 20 Singapura dolar, setara Rp230.000. Kita 2 kali naik MRT untuk sampai ke hotel.
Tiba di hotel sudah sore dan sudah capek. Jadi kita langsung istirahat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat bagi travelers, silahkan klik like and subscribe. Terima kasih.